Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Materi yang penting untuk dipelajari oleh Muslim kebanyakan di masa sekarang. Namanya cukup menarik, cukup unik, tetapi ini sesuatu yang harus diobati, dan kalau tidak diobati dengan baik, maka bukannya sembuh, dia tidak bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi bisa menjadi lebih buruk, dan hasilnya adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Anxiety, overthinking, dan hati yang kehilangan tempat bersandar. Dalam materi ini kita akan membahas hakikatnya seperti apa, kemudian efeknya, lalu langkah mengelola, bagaimana solusinya, dan kita akan bahas dari sisi sudut pandang keimanan. Yang pertama, materi ini saya informasikan ada 20 slide, tapi ini adalah potongan, jadi beberapa bagian yang berasal dari e-book yang totalnya ada 100 halaman. Totalnya ada 100 halaman, dan insya Allah untuk peserta yang sudah bergabung, sudah mendaftar, insya Allah akan saya berikan hadiah berupa e-book yang lengkapnya, ya, secara gratis. Tapi tolong tidak di-share. Insya Allah nanti akan saya sampaikan dan saya kirim di grup WhatsApp biidznillah ta'ala setelah kajian ini. Apa itu anxiety? Anxiety adalah rasa cemas yang datang secara terus-menerus dan seringkali muncul sebagai respon. Dia ini bukan tiba-tiba begitu, bukan sifat yang datang langsung, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada cemas, enggak. Tetapi ada ketakutan, berawal dari ketakutan, baik ketakutan nyata atau ketakutan yang hanya bayangan saja. Jadi diawali dengan ketakutan, nanti akan kita bedah ketakutan seperti apa yang dimaksud dan mengapa terjadi ketakutan tersebut. Nama lainnya adalah anxiety of fears, ketakutan, ya, kecemasan eksistensial dan ketakutan masa depan. Rasa cemas ini, rasa cemas yang berlebihan, bukan cemas biasa. Khawatir, tidak nyaman, kemudian membayangkan sesuatu yang menakutkan, itu anxiety. Yang pertama karena takut gagal. Jadi khawatir tidak berhasil, bahkan sebagian orang mempertanyakan, apakah saya ini sudah berhasil selama ini? Berhasil sebagai manusia bahkan. Saya ini kayaknya gagal jadi manusia, jadi makhluk hidup yang baik aja gagal. Tidak tidak cukup baik diterima sebagai manusia, sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Atau merasa gagal tidak cukup baik, saya ini pengen jadi orang baik saja sudah gagal, bukan menjadi istimewa. Misalkan menjadi anak yang baik, ini gagal. Menjadi orang tua yang baik, gagal. Menjadi teman yang baik, gagal. Ketika ketakutan tersebut terus-menerus dan tidak dapat dikendalikan, maka itu disebut dengan anxiety. Atau takut mengecewakan orang lain. Jadi berpikiran, saya ini sering mengecewakan orang lain. Ya, sehingga setiap melakukan sesuatu, tindakan, khawatir. Nanti gimana penilaiannya orang? Dia senang nggak ya? Dia nyaman nggak ya dengan saya? Nah, itu yang dipikirkan oleh orang yang mengidap, ya, terkena penyakit anxiety ini. Yang kedua, takut ditolak, nggak diterima di tempat, takut diabaikan, takut dicuekkan, atau kehilangan hubungan, baik hubungan keluarga, hubungan orang tua, hubungan teman, hubungan di tempat kerja. Kemudian juga takut tidak bermakna, merasa hidup ini tidak memiliki tujuan. Saya ini mau ngapain? Nanti tahun depan, 5 tahun ke depan, masa tua, saya ini
Kenapa harus ada di sini? Apa tujuan saya di sini? Fungsi saya apa? Nah, ketika ketakutan ini terus-menerus menghantui, itulah anxiety. Termasuk juga ketakutan sakit. Takut gimana kalau sakit nanti, siapa yang akan, misalnya ketakutan, saya sebagai orang tua, kalau sakit gimana anak saya, atau saya sebagai anak, kalau saya sakit gimana karir saya, gimana pendidikan saya, gimana masa depan saya, atau takut mati, atau takut sendiri. Padahal ini semuanya pasti akan terjadi pada manusia. Ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh manusia. Semuanya pasti akan menemui hal tersebut. Nah, ini yang perlu kita bahas. Dan sebenarnya anxiety itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena tidak selamanya buruk. Anxiety itu secara dalam batas tertentu dia wajar. Cemas, anxiety itu cemas. Cemas itu pengalaman manusia. Hidup, siapapun yang hidup pasti akan mengalami cemas. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ya, diterus-teruskan, dia berdampak serius pada fisik, perilaku, psikologis, dan spiritual dari segi beragamanya. Maka tujuan kita di sini dalam belajar ini bukan untuk menghapus kecemasan sepenuhnya, karena ini banyak menimpa terutama anak-anak muda, yang disebut dengan Gen Z, para mahasiswa, apalagi yang sudah melihat perkembangan update teknologi sedemikian rupa, berkembangnya AI yang kalau dulu update teknologi itu menunggu dulu 1 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, sekarang AI itu terus update, bahkan AI bisa mengembangkan dirinya sendiri tanpa bantuan manusia. Jadi AI itu bisa update, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Misalnya Claude itu, informasinya yang saya dapatkan, dia sudah tidak dikoding oleh manusia lagi update-nya. Dia sendiri, AI-nya sendiri. Dia tahu kelemahannya di mana, dia perbaiki dia sendiri. Nah, AI itu berkembang setiap detik. Pasti ada saja yang baru. Nah, macam-macam AI untuk ini, untuk itu, robot, dan seterusnya. Nah, sehingga orang menjadi ketakutan dalam hidup. Terus apa kerjaan saya nanti ke depannya? Gimana saya hidup? Rezeki saya seperti apa? Saya kalau menikah misalnya, bagaimana istri saya nanti? Dia sudah bisa ini itu, saya kondisi saat ini masih begini. Atau suami saya bagaimana nanti menghadapi pekerjaan? Apakah dia bisa menafkahi saya atau tidak? Tempat tinggal misalnya semakin mahal, harga tanah, harga rumah. Nah, hal-hal semacam ini kecemasan. Tetapi kita tidak berusaha untuk menghapus semuanya karena nggak mungkin ya. Ini sunnatullah, menjadi tabiat manusia. Ada rasa senang, ada rasa sedih, ada bahagia, ada takut, ada kecemasan. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ini dampaknya fatal. Ya contohnya misalnya yang wajar, ada tantangan, ada perubahan, ada situasi baru, realita baru, itu wajar ada. Dan justru malah bernilai positif kalau kita menjadi lebih waspada, lebih persiapan lagi. Ini harus hati-hati ini. Misalnya share atau ketika mengirimkan data-data pribadi, karena bisa jadi data kita disalahgunakan, kirim foto misalnya, upload foto, upload identitas, alamat, dan seterusnya. Ini menjadi lebih hati-hati kita. Terus bisa melatih kita mengambil keputusan dengan lebih baik. Tidak asal share, misalnya begitu, tidak asal klik link yang dibagikan di grup, kita harus lebih waspada lagi, lebih hati-hati, lebih selektif. Begitu juga dalam berteman, lebih selektif. Karena kecemasan ini tidak ada yang kekal. Ya. Manusia itu sururun wa huznun. Ada kondisi, dia senang, dia sedih. Gak ada orang yang terus-menerus senang, atau sedih terus, eh, atau dia misalnya selalu selalu menyendiri terus, atau selalu ramai terus. Itu nggak ada. Ya, pada asalnya manusia tidak seperti itu, berubah-berubah. Tapi kalau tidak dikelola, jika dia berlebihan dan berkepanjangan, ini harus dikelola. Maksudnya adalah diobati,
ditangani. Karena bisa mempengaruhi kesehatan fisik, jadi menjadi dia malas makan, tidak mau membersihkan dirinya sendiri, tidak mau eh, apa namanya sakit, tidak mau mengobati, sudah terlalu pasrah. Ya sudah ini saya harus terima misalnya begitu. Karena mau berobat juga saya nggak punya harapan misalnya. Nauzubillah min dzalik. Sehingga mempengaruhi kesehatan mentalnya juga, perilaku dan hubungan sosial. Bahkan bukan hanya itu, dia menjadi bukan hanya merugikan dia sendiri, tetapi menghambat orang lain, mengganggu fokusnya, produktivitasnya berkurang, dan pada lingkungan, berdampak pada lingkungan. Ketika tidak produktif, maka bukan hanya dia sendiri yang rugi, tetapi keluarga juga akhirnya ikut menanggung. Kalau sakit bagaimana ya? Masyarakatnya ikut memikirkan. Sementara seharusnya Muslim itu memberikan manfaat untuk orang lain. Dan itu bisa dilakukan kalau dia sendiri sehat, dia sendiri kecukupan, dia sendiri secara mental sehat, baru membantu orang lain. Maka insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi di beberapa slide berikutnya. Ini contohnya dampak pada perilaku. Ketika kecemasan itu meningkat, biasanya orang itu mencari pelarian, cari solusinya kemana. Dan macam-macam orang mencari pelarian. Ada yang akhirnya cari hiburan. Hiburan. Kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsu ya. Pada dasarnya ketika ketika kecemasan mencari hal-hal yang semu ya, nggak asli, hanya ilusi saja. Misalnya akhirnya dia, naudzubillah min dzalik, misalnya melakukan keharaman, minum khamr misalnya, atau ke klub malam misalnya. Nah, atau dia berhutang misalnya untuk mencari kebahagiaan. Hutangnya hutang yang tidak benar, hutang ribawi, atau bahkan berjudi, judi online. Ini pelarian. Ini semuanya berasal dari anxiety tadi. Makanya ini penting ya untuk dikenali. Kebanyakan kebanyakan tindakan-tindakan kriminal atau tindakan yang tidak sesuai dengan syariat, rata-rata kalau di masa sekarang, anak-anak muda atau bahkan orang yang tua itu diawali dengan anxiety ini. Nah, terus nanti apa hubungannya dengan kita sebagai seorang Muslim yang memiliki ilmu, akan kita bahas. Contoh perilaku, misalnya tidurnya menjadi berlebihan karena nggak mau menghadapi realita, akhirnya udah tidur aja. Daripada pusing, rebahan di rumah saja, tidak mau bekerja karena misalnya pekerjaan tidak ada yang cocok, teman tidak ada yang support, kemudian job desk terlalu berlebihan misalnya, gaji tidak sesuai dengan aktivitas, nah, tidak ada yang pas, nggak ada yang cocok. Akhirnya begitu caranya sebagian orang tidur berlebihan. Atau menolak, pura-pura baik-baik saja, nggak mengakui. Atau ada juga yang emosional, jadi sensitif. Kemudian juga misalnya eh, scrolling, dihabiskan waktunya untuk scrolling aja. Atau bahkan naudzubillah, ya semoga Allah melindungi kita semuanya dan anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita dari mengkonsumsi zat yang berbahaya, narkotika, itu yang dimaksud di sini, bahaya. Dan melarikan diri ini bukan solusi, karena solusi itu menyelesaikan masalah. Sementara ini tidak menyelesaikan masalah, hanya hanya memalingkan begitu saja, dipalingkan ke sesuatu yang lain. Bahkan justru malah lebih parah, bukan hanya memalingkan itu, dia memperparah. Kemudian juga menjadi terganggu secara sosial. Ada beberapa sebab utama akar kecemasan modern di masa sekarang ini. Poinnya adalah ketidakjelasan masa depan atau transisi fase hidup dari yang awalnya anak-anak, kemudian menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa yang punya tanggung jawab, kemudian juga setelah itu berkeluarga, kemudian menjadi orang tua, lalu kemudian juga menjadi orang yang lanjut usia. Jadi orang tua itu maksudnya dia punya tanggung jawab anak-anaknya. Di antara sebabnya juga tekanan sosial baik yang secara jabatannya, dia kedudukannya itu kedudukan di atas maupun di bawah. Kadang orang berpikir kalau sudah jabatannya di atas aman.
sudah di tahap aman. Faktanya tidak, ada orang yang malah cemas. Dua-duanya, ketika masih rakyat biasa, dia bawahan, dia berpikir, wah saya sulit untuk memutuskan sulit untuk ini. Tapi ketika di atas malah dia terlalu overthinking, terlalu berlebihan yang menghadapi orang-orang. Kemudian juga membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dibanding-bandingkan. Yang salah satunya adalah karena banyak scrolling, yang melihat status orang lain, konten orang lain, postingan orang lain. Kemudian tidak punya tujuan hidup. Secara spesifik lagi, macam-macamnya, bentuk-bentuknya ada yang tekanannya itu karena studinya. Ini bagi yang mahasiswa atau masih santri atau masih sekolah, ini ada tekanan akademik, ekspektasi orang tua dan persaingan di dalam kelas. Kemudian juga transisi proses ya, ketika dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ini menimbulkan ketidakpastian, sudah nyaman, gitu, kalau bahasa orang-orang, berpindah dari zona nyaman. Tapi kadang berpindah dari zona nyaman itu bukan pilihan, tapi keharusan, mau nggak mau. Ya. Kemudian karir, pekerjaan. Dia harus bekerja, cari penghasilan, ini menjadi tekanan juga. Gimana masa depannya, gimana kerjaan saya nanti. Ekonomi semakin sulit, orang semakin selektif dalam membelanjakan harta. Orang lebih hati-hati ketika membelanjakan hartanya, misalnya gitu. Ini juga menjadi sebab kecemasan. Kemudian keluarga juga, kalau punya tanggung jawab baru. Gimana cara ngurus keuangannya, perannya seperti apa. Contohnya misalnya lagi, parenting. Gimana model parenting sekarang ini. Saya harus milih yang mana. Udah begitu banyak, puluhan atau bahkan ratusan metode parenting yang ada di dunia ini. Lalu masa depan, future uncertain, ya, yang tidak bisa diprediksi. Dunia ini sangat cepat berubah. Perubahan dunia sangat cepat. Dengan didukung oleh, misalnya, sekarang orang sudah belanja menggunakan metode apa namanya, cashless, nggak bawa uang lagi, pakai QR code, pakai QRIS, udah bisa. Nah, gimana itu nanti? Gimana misalkan saya naruh uang kalau aplikasinya kehack dan seterusnya. Sementara sekarang link-link bisa dibagikan dimanapun, bahkan juga aplikasi-aplikasi yang menipu, ya, atau paket ya, paket penipuan ini menimbulkan kecemasan di masa sekarang. Kalau di zaman dulu mungkin nggak ada yang hal semacam ini. Belajar ya belajar aja gitu. Nggak ada tuntutan orang tua harus begini begitu. Kemudian juga karir juga, ya, dulu orang-orang tua jadi petani, jadi ini nggak ada persaingan yang begitu berarti. Yang nggak mesti orang dulu petani aja bisa beli beli rumah tingkat, bukan tingkat ya, rumah dua besar-besar. Kalau dulu kan nggak tingkat, karena tanah masih murah. Beli binatang ini, binatang itu, beli ini, beli itu. Bisa. Sekarang, jangankan di antar perusahaan, antar perusahaan, di satu tempat kantornya saja sudah bersaing, ya, ngejar KPI misalnya gitu. Kemudian keluarga, keluarga sekarang sulit diatur. Misalnya ada orang yang mengatakan karena pengaruh medsos, orang-orang, anak-anak menjadi sulit diatur. Ini tantangan di masa modern. Dan kita harus menyadari itu, harus tahu. Kalau enggak, cuek aja, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kita perlu mengetahui pahit dan manisnya, lalu yang pahit itu yang kita harus siap untuk menangani, bagaimana cara menanganinya. Gitu. Nah, sekarang masuk ke langkah menuju solusi. Ini ada beberapa aktivitas yang dapat menghidupkan jiwa-jiwa yang sudah mulai cemas gitu, yang sudah mulai suram, gelap. Ini gimana caranya supaya punya arah. Nah, ada 5 poin yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah pekerjaan. Kita harus memang bekerja. Kerja. Yang penting bekerja itu bagaimana? Kerja secara profesional. Kerjakan dengan sesuatu yang terbaik sesuai dengan syariat Islam, tidak melanggar syariat, dan itu baik, halal. Selama itu halal, lakukan kerjaan tersebut.
Ya, kemudian yang kedua adalah kita perlu berinteraksi dengan masyarakat, berikan kontribusi yang terbaik tanpa harus memikirkan apa kata orang. Ya. Dan itu bisa dilakukan dengan cara kita mempelajari akhlak yang baik dalam bidang ilmu syar'i, ada namanya ilmu akhlak, bagaimana cara kita hidup bersama orang. Ya, misalnya diantaranya laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Ini petunjuk dalam syariat. Ketika kita bertemu orang yang lebih tua, kita hormat. Ketika bertemu yang lebih muda, kita berikan kasih sayang. Kemudian ketika ada orang yang berilmu, kita berikan haknya. Begitu. Kemudian menyayangi anak yatim, ya, membantu orang yang kesulitan. Itu semuanya adalah cara kita berinteraksi. Kemudian itu caranya supaya kita punya hubungan sosial yang baik. Makanya Islam memberikan masukan-masukan dan ajaran seperti itu. Karena penting ya, sosial itu penting dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas sukarela, tabarruat, membantu orang lain. Membantu itu bukan manfaatnya hanya untuk orang lain saja, tetapi juga ada rasa kebahagiaan dari dalam, dari hati. Ini bisa dirasakan oleh siapapun yang sudah memiliki kebiasaan sukarela. Orang-orang yang suka memberi itu, dulu bahkan sebagian ulama salaf itu mengatakan, saya itu sedih kalau ada satu hari yang tidak ada pengemis lewat di depan rumahku, di depan pintu rumahku. Saya sedih. Bahkan mereka sampai muhasabah, introspeksi. Apa yang salah? Sampai orang nggak mau menerima harta saya. Sampai Allah tidak mentakdirkan ada orang yang menerima harta pemberian dari saya. Itu dulu ya orang. Kalau sekarang justru malah aneh kalau ada orang yang, ini ngapain dia minta-minta ke saya? Apa dia nggak tahu kalau saya ini juga butuh? Kebalikannya di masa dulu. Dulu bukan berarti orang semuanya kaya yang beri itu. Begitu juga sekarang. Gitu. Jadi memberi sesuatu, membantu orang lain, walaupun nilainya kecil. Kalau dulu sebutir kurma, itu bisa dijadikan aktivitas sukarela sedekah. Atau Rp2.000 kita masukkan ke kotak infak di masjid. Nah, itu juga termasuk sukarela. Kemudian belajar, menuntut ilmu. Ini caranya supaya kita itu terang. Hidup kita ini menjadi lebih lebih terang, tidak gelap. Ilmu itu cahaya, al ilmu nurun. Bagaimana mungkin kita ingin memiliki kehidupan yang bercahaya sementara kita malas menuntut ilmu? Seringkali orang itu lebih suka dengan kegelapan. Bukan karena tidak mau menerima cahaya, tapi karena terlalu nyaman dengan kegelapan. Dalam syair di fil jahalati wa akhul jahalati, ya, sebentar. Dzun naimi yashqa fin naimi bi aqlihi wa akhus syaqa'i fil jahalati atana'amu, atau semisal itu ungkapan dalam syair. Ada orang-orang yang celaka. Kalau orang yang bahagia itu dia berusaha mencari cahaya dan dia baru menikmati cahaya tersebut. Tapi kalau orang yang sudah celaka justru lebih nyaman ketika kondisi gelap. Dia saling rebut sana sini, cakar sana sini, tabrak sana sini, itu dinikmati. Padahal itu bukan suatu kenikmatan. Kemudian juga mempererat silaturahim, menjalin hubungan yang baik. Ini paling minimal, ya, menjalin hubungan dengan orang lain. Dari situ akhirnya, kenapa? Karena keluarga adalah orang-orang yang paling mensupport. Pada asalnya begitu ya. Keluarga ini orang tua, saudara, anak, paman, bibi, itu keluarga. Karena aktivitas itu memberikan energi. Dalam satu ungkapan, al-harak fil harakati barokah. Orang yang mau mendapatkan keberkahan, dia harus bergerak. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syairnya mengatakan, eh, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu in sala taba wa illam yajri lam yatibi. Aku melihat air itu kalau diam di tempat itu rusak, nggak bagus. Dia tidak tidak sejuk, tidak segar. Ketika dia mengalir barulah dia menjadi segar. Tapi kalau dia diam saja di tempat, itu biasanya bau. Ya bau, kemudian apa lagi?
ada lumutnya. Intinya kurang kurang baik ya kalau air itu hanya diam di tempat. Begitu juga manusia, ya beliau mengibaratkan manusia itu perlu bergerak, perlu ada aktivitas. Kemudian juga perlu interaksi, yang mana manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Ya, orang yang kuat itu bukan karena kekuatan dirinya sendiri, tetapi juga karena dukungan, karena ada motivasi dari orang lain, ada alasan untuk dia bahagia dan membahagiakan orang lain. Lalu poin utamanya adalah memiliki ilmu, belajar. Setelah itu, ini solusinya. Ketakutan itu yang kita miliki tadi bukan dihilangkan, tapi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, kita serahkan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Udah, semuanya itu diatur Allah. Allahu yudabbiru kulla syai'in. Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah yang menciptakan. Masa Allah nggak bisa mengatur semuanya? Ini kan ciptaan Allah. Maka menyerahkan. Ketika hati kita sudah yakin bahwa Allah itu yang menjaga Al-Hafidh, Al-Mudabbir, ya'lamu kulla syai'in, mengetahui segala sesuatu, maka takut mengkhawatirkan dunia ini menjadi lebih kecil. Oh, gampang. Dunia ini kecil bagi Allah. Masalah tetap ada gitu. Dunia ya begitu, tempat masalah. Tapi hati kita menjadi lebih kuat. Jadi bukan kita minta agar jalannya itu halus, tetapi kita minta kepada Allah agar diberikan kendaraan yang lebih baik, kendaraan yang lebih kuat, kendaraan yang lebih bagus, yang lebih nyaman. Begitu. Bukan jalannya yang kita minta, ya Allah hilangkan jalannya biar saya langsung sampai. Enggak, bukan begitu. Rasa takut ini kekhawatiran yang berlebihan. Ini saya nggak mampu. Ya karena memang kita bukan khalik, kita bukan pencipta, kita bukan orang yang ngatur. Allah tidak memerintahkan kita untuk mengatur dunia, mengatur alam semesta, untuk mengendalikan alam semesta. Bukan. Itu di luar kendali kita. Makanya serahkan kepada Allah. Yakin, kita harus yakin Allah yang mengatur. Kalau sudah begitu, kita yakin Allah sudah ngatur. Gampangannya, contoh yang paling sederhana adalah ketika kita di kendaraan, ya ada orang yang nyupirin, misalkan kereta api, kita naik kereta api atau pesawat. Kalau kita mikir terlalu berlebihan, gimana nanti menghadapi ini, gimana landingnya, gimana take off-nya, kalau ada cuaca buruk, bagaimana kereta nanti, kalau kondisinya begini gimana, gimana cara berhentikannya, kemudian naik bus misalkan. Kalau kita terlalu berpikiran terus, padahal itu tidak mempengaruhi. Kita memikirkan semuanya pun nggak menjadi lebih baik. Dan kita meninggalkannya juga bukan suatu kerugian. Justru malah ketika kita serahkan, kalau dalam kendaraan saja kita serahkan ke sopir, ke pilot, ke masinis, masa kehidupan yang sebesar ini kita harus ikut memikirkan, membayangkan besok itu apa yang akan terjadi di sekitar saya harus tahu gimana sikap saya di sekitar saya. Ini terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Apalagi 10 tahun ke depan, gimana peran saya, apa yang harus saya lakukan, ya, untuk mengendalikan semua yang ada di sekitar saya ini. Ini menjadi sesuatu yang aneh ya, berlebihan. Intinya semua itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Ini kita serahkan dulu sebelum kita melakukan hal berikutnya, yaitu berzikir. Setelah kita yakin dari hati dulu, yakin udah serahkan sama Allah, baru kita mulai mengucapkan kalimat zikir, mengingat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ini solusinya. Zikir. Zikir itu sebagian orang nggak ada untungnya gitu. Kalau doa kan minta. Zikir itu apa untungnya? Zikir itu yang paling mudah, manfaat yang paling mudah kita dapatkan adalah ketenangan hati. Tenang. Karena kita ingat gitu, jadi ingat. Nah, cara supaya kita terus bisa menyerahkan ketakutan kepada Allah ya dengan berzikir. Ketika tahu
Baca zikir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, seberapa besar pun musuh kita, seberapa besar pun kendala kita, krisis kita, Allah Akbar. Allah Maha Besar. Itu semuanya kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lebih tenang. Kita sudah mulai mengurangi dulu ini, mengurangi kecemasan tadi dengan cara seperti ini. Zikir ucapkan la ilaha illallah, la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belum lagi dengan keutamaan-keutamaannya. Ini tanpa keutamaan itu pun sudah, yang penting kita tenang itu sudah ingat gitu ya. Ingat bahwasanya kita ini hamba biasa. Allah tidak perintahkan untuk mengurusi semuanya. Lakukan yang ada di depan kita, kerjakan yang ada di depan, yang di hadapan kita, sudah serahkan kepada Allah sisanya. Sehingga hal-hal yang menghantui, yang mengkhawatirkan, yang membayang-bayangi, itu menjadi lebih mudah untuk kita tinggalkan, untuk kita hapus. Karena itu hanyalah khayalan. Kemudian, lebih tinggi lagi, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah sholat. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, idza fazi al amru, ketika Rasulullah itu ada masalah, perkara yang besar, beliau ambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat minimal. Ya, kalau sholat malam lebih banyak, lebih bagus. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apapun. Jadi sholat itu adalah cara kita me- mengembalikan pikiran kita, fokus kita ke langit, mengetuk pintu langit. Cara terbaik, orang kadang doa ya, doa berpikir, saya mau sholat cepat-cepat, habis itu doa. Padahal kenapa nggak sekalian gitu? Doanya pas sujud, lamakan saja sujudnya. Pas sholat itulah berdoa kita. Ini yang perlu difahami. Daripada kita sholat cepet-cepetan, habis itu baru zikir doanya, mendingan dilamakan saja sholatnya itu. Karena kondisinya berarti menggabungkan. Apalagi dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu fi sujudi. Kondisi hamba yang paling dekat kepada Allah adalah ketika sujud. Karena pada saat sujud kita merendahkan semua. Anggota tubuh yang paling mulia yang dimiliki manusia, yaitu dahinya, wajahnya, diletakkan di tanah. Makanya dalam sujud itu kita nggak boleh membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah, sesuatu yang mulia. Tidak tepat, bukan tempatnya kalau kita baca pada saat sujud. Sujud itu zikir, berdoa. Ini solusinya. Apapun solusinya, hamparkan sajadah. Ya, solusi untuk permasalahan keluarga, permasalahan pekerjaan, permasalahan pendidikan, permasalahan jabatan. Ini di sini. Sholat itu bukan, jangan dijadikan, walaupun terkesan pelarian, ini bukan pelarian, tapi ini adalah obatnya. Ya, obatnya. Walaupun kita di awal mungkin belum khusyuk karena masih pikiran kacau. Sudah lanjutkan saja, teruskan. Karena memang begitu kadang saking ininya sampai nggak sadar ini apa yang mau dibaca gitu, yang dibaca tadi apa. Lanjutkan saja. Ya, tapi kalau misalkan kelupaan takbiratul ihram ya harus diulang ya. Karena nggak sah salat tanpa takbiratul ihram. Baca takbiratul ihram, Al-Fatihah, udah serahkan semuanya. Bahkan berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu juga boleh. Ya. Tetapi yang rukun-rukunnya harus dengan bahasa Arab. Al-Fatihah misalnya harus dengan bahasa Arab. Ya, kemudian tasyahud itu juga harus dengan bahasa Arab. Nggak boleh diganti. Tapi selain itu, doa-doa boleh kita memanjatkan doa karena Allah Subhanahu wa taala memahami apapun yang ada di hati kita. Dan doa itu kalau kita ucapkan menjadi lebih menjadi kalam, menjadi qaul. Pada hakikatnya ini cara yang terbaik sholat. Ya. Gimana cara menghubungkan diri kita dengan Allah, menjalin hubungan kembali kepada Allah, caranya adalah sholat. Itu cara yang terbaik. Karena di situ ada zikir, ada membaca Al-Quran, ada doa, bahkan yang kita baca juga Al-Fatihah, surat yang paling mulia.
Ini sudah paling maksimal itu, ibadah yang paling maksimal. Walaupun cuma sebentar kita lakukan. Ya, nggak harus menuntut waktu yang lama gitu ya untuk melakukan sholat. Ini caranya, harus dilatih memang. Sekali dua kali memang belum spontan, memang harus dipaksakan dulu. Tapi kalau sudah terbiasa, sholat itu menjadi sesuatu yang nikmat, menjadi solusi. Apapun masalahnya, hamparkan saja. Kemudian, ya walaupun itu sudah obat, sholat itu menjadi obat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sholat itu mencegah keburukan, perbuatan keji dan kemungkaran. Hal-hal yang tidak baik itu akan dihilangkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha nahnu narzuquk. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ketika Allah memerintahkan kita agar mengajak, kita perintahkan keluarga kita, wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah. Allah berfirman, la nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta kamu rizki. Nahnu narzuquk. Udah, ketika kamu sholat jangan berpikir siapa yang ngasih rizki. Karena yang ngasih rizki adalah Allah. Gak mungkin Allah ngasih rizki orang yang nggak sholat aja dikasih rizki. Masa orang yang sholat malah dikurangi rizkinya? Itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Karena yang memerintahkan sholat adalah Allah. Nah, itu cara kita mengajari, ya. Cara kita mengajak berpikir, menghadapi realitas kehidupan yang memang begitu ya, Bu. Ada orang yang mengatakan hidup sekarang sulit, yang dari dulu juga sama. Kemudian setelah itu dilakukanlah aktivitas nyata, aktivitas nyata sebagai bentuk ikhtiar. Kalau tadi itu lebih ke tawakal, kita serahkan kepada Allah. Sekarang lakukan sikap tindakan. Dimulai dari menjaga tubuh, olahraga, tidur cukup. Kemudian kalau ada kerjaan jangan ditunda-tunda. Kemudian hiburan boleh, ya hiburan boleh dulu. Para ulama, para salaf itu punya hiburan. Sebagian masyayikh itu dulu ulama itu ya tanazzahuna fil bar, jalan-jalan. Jalan-jalan ke tempat terbuka bersama murid-muridnya. Kemudian riyadhah, olahraga, memanah, berkuda, olahraga-olahraga yang halal. Difa'un nafs, bela diri, itu juga sama. Selain untuk meningkatkan suasana hati, juga secara fisik menjadi lebih baik. Gitu. Makanya dulu Rasulullah SAW di antara bentuk rekreasinya di awal-awal itu, beliau datang ke Gua Hira, ke gunung. Itu rekreasi juga, bentuk rekreasi. Kalau sekarang, bagi yang memiliki harta lebih, bisa rekreasi sambil ibadah. Umroh misalnya, atau haji sekalian. Itu yang punya keluasan harta. Kemudian kadang juga kita perlu musyawarah. Curhat ini bukan yang penting diceritakan semuanya, enggak. Tapi lebih ke musyawarah. Bertanya. Barangkali ada solusi. Barangkali dia punya pengalaman. Tapi tanyakan kepada orang yang terpercaya. Lakukan hal-hal yang sepele dulu. Kelihatannya ngapain olahraga semua orang bisa. Iya, tapi itu manfaatnya besar. Kalau ditinggalkan sekali, dua kali masih oke. Tapi kalau tidak ada olahraga, ya kurang bagus juga. Fisik kita membutuhkan gerak. Lalu hadapi semuanya satu persatu. Jangan memikirkan yang belum-belum. Sementara kita yang di depan aja belum dikerjakan. Karena sebagian besar yang dicemaskan oleh manusia itu tidak pernah terjadi. Masa depan. Dia memikirkan, membayangkan masa depan. Padahal masa depan itu sesuatu yang gaib. Seorang penyair, Zuhair ibnu Abi Sulma, mengatakan, Sa'im tutakali fal hayati wa man ya'ish, tamanina hawlan la abalaka yas'ami, wa a'lamu ma fil yaumi wal amsi qablahu, wa innani an ilmi ma fi ghadin ami. Aku tahu apa yang terjadi kemarin dan hari ini, tapi kalau besok, itu ami, katanya nggak tahu. Itu dalam syair jahiliyah, mu'allaqat. Maka pikiran untuk masa depan
itu nggak, jangan sampai mengganggu aktivitas di hari sekarang. Fokus di hari ini. Itu fokus apapun yang ada di hadapan kita hari ini itu yang kita kerjakan supaya kita profesional. Tapi ada kalanya memang harus diobati ya. Nggak bisa lagi dia mengendalikan dirinya sendiri. Kalau semakin berat, semakin berulang, aktivitas juga menjadi terganggu, bahkan sampai misalkan asam lambung, sampai mengganggu cara berpikirnya, cara berbicaranya, terlalu kurus misalnya, sakit perut yang parah, nah maka itu perlu bantuan, bantuan psikolog, psikiater, ya, atau terapi bahkan, atau bahkan ke rumah sakit. Karena boleh ya kita berobat. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala syifaan dalam hadis. Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan pasti ada obatnya. Dan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada orang yang memiliki ilmu kalau kalian tidak tahu. Itu bukan hanya ilmu agama saja, apapun itu. Dalam masalah kesehatan ya tanyanya ke dokter. Dan setiap dokter ada dokter spesialis masing-masing. Tapi kalau masih bisa dilakukan dengan sendiri, ya bismillah. Gitu. Jadi nggak selamanya kalau tidak mampu harus tetap dipaksa untuk menyelesaikan sendiri. Tidak begitu. Kadang butuh bantuan. Nah, ketika ada melihat teman-teman kita yang sudah sulit, kita nasihatin nggak bisa, Bu, jangan kita putus asa atau kita vonis, wah kayaknya ini udah nggak bisa, ini udah bakal sampai sampai meninggal dunia pasti kayak gini. Kamu sudah nggak bisa diobati lagi. Jangan. Sarankan, sarankan, tunjukkan ini ada psikolog, ada psikiater gitu, atau ada terapi di sini. Atau kalau sampai fisiknya berbahaya, ya berpenyakit, maka sarankan untuk berobat. Ya begitu. Dan ada poin yang penting juga, iman dan ikhtiar itu berjalan bersama. Kita punya keimanan, tapi juga berusaha. Salah kalau kita hanya mengandalkan iman, Allah pasti akan menolong hambanya. Allah pasti akan menolong orang yang beriman. Ya itu betul, tapi kan berjuang. Allah pasti menyembuhkan, tapi harus berobat. Makanya ada pembahasan yang cukup panjang. Kalau tidak salah Imam Ibnu Qayyim yang membahas ini, ada sebagian ulama yang mengatakan berobat itu bukan sesuatu yang mulia, tapi yang benar adalah orang yang sakit itu diperintahkan berobat karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah juga. Rasulullah melakukannya dan menganjurkan untuk berobat. Gitu. Minum madu misalnya kalau di zaman dahulu ya sesuai dengan zamannya masing-masing. Kalau dulu belum ada operasi, ya seperti di masa sekarang. Nah, ketika sekarang sudah tersedia, maka bukan berarti meninggalkan sesuatu yang baru ya, secara total. Harus ada usaha. Iman, ada usaha, barulah tercipta kehidupan yang lebih bermakna. Kemudian juga satu hal yang perlu dikuatkan adalah ini solusi yang terbaik sebenarnya. Karena berawal dari pola pikir. Seseorang itu bertindak berdasarkan apa yang ada di hatinya. Al-qalbu amirul jasad. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Itu dalam hadis Rasulullah. Kuncinya di hati. Kalau hati kita punya sandaran tauhid, kita beribadah hanya kepada Allah, kita yakin bahwasanya Allah yang memberikan, yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, disitulah tindakan akan muncul sesuai dengan keyakinan tersebut. Sehingga kita menjadi kuat, menjadi lebih kuat. Makanya orang-orang yang kuat di medan pertempuran itu orang-orang yang imannya tinggi, yang tauhidnya kuat. Semakin kuat tauhidnya, semakin bertahan dia. Dan sudah disebutkan tadi, tawakal itu bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Lakukan. Lakukan perbuatan, lalu serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu
bagian dari tauhid kita, iman kita dengan benar adalah ini poin yang paling utama, iman kepada takdir. Ini yang sering kali kurang mendalam seorang muslim mempelajari keimanan, iman kepada takdir. Dia anggap dia tahu semua yang ditakdirkan Allah, tapi sikap menghadapi takdir itu apa? Nah, itu yang lebih penting. Karena takdir itu di mata Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik, pasti ada hikmahnya. Allah tidak menemukan sesuatu yang buruk. Tetapi bagi hamba, nah itu ada yang baik, ada yang buruk. Itu harus difahami tentang perincian tentang takdir, bagaimana cara kita beriman dengan takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Itu iman kepada takdir. Supaya kalian tidak putus asa, tidak terlalu sedih, terlarut sedih atas sesuatu yang terluput dari kita, yang nggak kita dapatkan. Ada bagi-bagi sesuatu, kok saya terluput? Ya udah serahkan, ini sudah Allah takdirkan. Kalau masih bisa diusahakan, usahakan. Kalau enggak ya sudah. Memang takdirnya begitu. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu berlebihan senang atas apa yang Allah berikan kepada kita. Karena sebagian orang menganggap itu usahanya, padahal itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir, takdir itu penting. Seringkali permasalahan-permasalahan, pemikiran-pemikiran itu, dan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam masalah takdir. Kalau kita mau masuk mendalami eh, tentang firqah atau firq, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu banyak sekali pemikiran yang aneh-aneh berkaitan dengan hal takdir. Selain asma wa sifat, takdir ini juga banyak kekeliruan. Sampai beberapa ulama itu menulis kitab khusus dalam masalah takdir. Dan berikutnya adalah ini yang tidak kalah penting, hati-hati dengan tekanan sosial di era modern. Poinnya di media sosial ini. Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, pencapaian kita. Bahkan ada sebagian orang menjadikan satu aplikasi eh, LinkedIn. LinkedIn itu biasanya orang nyari kerjaan atau dia menawarkan kerjaan. Tapi yang terjadi justru sebagian orang malah membandingkan pencapaian. Oh, dia ternyata bisa nyampe segitu, dia jabatannya begini, dia punya pekerjaan itu. Saya kok masih belum. Akhirnya jadi insecure. Dia akhirnya merasa kecil, nah, saya tidak punya kontribusi apa-apa, merasa dirinya tidak berguna, akhirnya malah down. Dia tidak berbuat apapun malah. Padahal seharusnya kalau melihat pencapaian orang lain kita akan semangat. Tapi kadang karena terlalu banyak orang lain yang muncul, yang dilihat itu yang sukses-sukses semuanya, secara dohir, secara lahirnya, dia merasa, wah, saya gagal. Nah, itu harus hati-hati ketika membaca hal-hal semacam itu. Karena pada dasarnya orang jarang yang menceritakan kegagalan. Yang ditampilkan pasti hasil akhirnya. Terus ada namanya penyakit FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan tren, takut kehilangan momen ya, atau pencapaian orang lain. Ini promo, ini ketakutan, FOMO. Ada orang ngumpul ke sana, ikut ke sana. Ada orang melakukan ini, ikut melakukan ini. Takut ketinggalan, itu namanya FOMO. Orang investasi ini ikut-ikutan, padahal nggak tahu ilmunya, belum dipelajari. Kalau kita tertekan dalam sosial kita, di media sosial, ini akan menambah hal-hal semacam ini. Ada rasa hilangnya qanaah. Karena terus dibandingkan, oh saya kok belum punya ini. Yang dicari itu yang belum saya miliki. Itu yang dicari biasanya orang. Oh saya belum punya ini, cek. Yang sudah dipunya di skip. Ah, sudah punya, sudah punya. Ini yang belum punya. Sehingga rasa tidak pernah mensyukuri apa yang dia miliki. Terus energi terkuras, fokusnya terkuras, mentalnya rusak. Terus kehilangan identitas. Dia nggak punya jati diri. Ada orang itu ikut itu. Ada orang lain semangat ini ikut ini. Kayak gitu. Dan
pemikiran di medsos itu macam-macam. Tidak semuanya orang beriman yang sukses-sukses kelihatan sukses di dunia itu tidak semuanya memiliki iman. Padahal iman adalah kesuksesan yang sejati. Sebagian juga like, komentar, followers dan lain-lain itu ada yang beli gitu. Atau palsu, tidak nyata. Makanya itu yang membuat orang menjadi, misalkan ada sebagian orang yang nge-share penghasilannya per bulan 2 digit atau 3 digit. Kamu harus bisa. Enggak, rezeki orang beda-beda. Dan kita tidak tahu gimana langkah dia yang sudah puluhan tahun bermain di situ. Sudah jatuh bangun. Dia sudah merasakan kegagalan yang banyak. Sementara kita yang baru masuk langsung cita-cita. Dan itu bagian strategi promosi. Ya, memainkan emosi kita. Perlu difahami, dunia ini tidak mungkin kita berusaha ya Allah jadikan dunia ini tenang, dunia ini nyaman. Dunia bukan tempat, bukan diciptakan untuk tempat istirahat, tempat yang nyaman. Dunia ini selalu berubah. Hubungan bisa berubah, kesehatan ini tidak stabil terus-menerus, rencana beda-beda. Kalau kita bergantung kepada dunia, yang terjadi adalah kita akan pusing, capek, cemas. Dunia ini selalu berubah, dinamis, maka jadikanlah sandaran kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang terkesan, wah ini kayak orang-orang terlalu berlebihan, gitu. Berlebihan berkaitan keimanan. Ini orang agamis banget. Enggak, ya ini cara kita gitu. Sebagai Muslim. Bahkan sebenarnya non-Muslim juga, kalau mereka sadar dunia ini yang memang begini, nggak bisa didesain mau seteratur apapun tidak akan pernah bisa. Dan pesan terakhirnya, kadang kita memang perlu untuk memperbaiki sandaran kita. Kita bukan memiliki sesuatu yang rusak, karena tidak ada yang sempurna. Kapal kita masing-masing ini, kendaraan kita masing-masing dalam beramal, dalam mengarungi kehidupan ini, kapal kita ini beda-beda, nggak ada yang sempurna. Tapi kadang memang kita perlu nyari, nyari layar yang lebih bagus, sandaran yang lebih kuat itu untuk memperbaiki. Dan Allah kadang menguji hambanya. Makanya Nabi Ibrahim saja ketika ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan hambanya yang sudah mati, Allah bertanya, awalam tuh ini sekelas Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Apa kamu nggak beriman? Tapi Nabi Ibrahim jawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Iya, sudah beriman. Masa Nabi Ibrahim nggak beriman? Beliau yang mengajak Nabi Tauhid yang pertama, yang terkenal ya julukannya. Ajakan kepada Tauhid adalah Nabi Ibrahim. Tapi beliau mengatakan, walakin liyatma'inna qalbi, agar hatiku menjadi lebih tenang. Jadi nggak apa-apa. Kadang kita perlu untuk berpikir untuk meningkatkan iman kita, untuk lebih yakin lagi pelajari hal-hal semacam ini. Kenapa Allah menciptakan kita? Bertanya seperti itu nggak apa-apa. Cari jawabannya. Yang penting carinya harus benar. Cari di dalam Al-Quran, cari di dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagai informasi lagi, hadiahnya adalah saya akan membagikan kitab modul yang 100 halaman. Ini 19 halaman ya. Sebagiannya saya akan bagikan untuk yang sudah mendaftar, khusus untuk yang sudah mendaftar yang ada di grup. Jadi tolong tidak di-share di luar. Kalau mau di-share, ini saja materi yang ini, yang ringkasannya ini, atau potongan-potongannya ini. Semoga Allah membimbing kita dan memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa menjadi hamba yang saleh, wafat dengan husnul khatimah, dan berguna bagi diri sendiri, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat, dan memberikan dampak positif dan menjadikan hidup ini menjadi lebih baik. Salah satu doa yang bisa kita panjatkan juga adalah waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Kita ini dikenang
dengan sebutan yang baik. Ya, dikenang dengan sebutan yang baik. Di sana sidqin fil akhir. Orang-orang yang datang setelah kita itu menyebut kita dengan kebaikannya, kebaikan yang kita miliki. Nah, seperti itu. Bukan mencari ria ya, atau sum'ah, bukan. Tetapi kita beramal supaya menginspirasi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada sedikit waktu, kita persilahkan bagi peserta yang hadir di Zoom ini jika ada yang ingin bertanya. Tafadhalu wa tafadhalna, silahkan. Ana boleh nanya, Ustaz? Boleh, silahkan. Eh, terkait anxiety tadi, apa ya? Ana itu kayaknya dari awal yang ciri-ciri Ustaz sebutin tadi, mungkin 70%. Eh, kita udah tahu nih, eh, kita sebagai Muslim tuh harus gimana-gimana, tapi eh, kadang ada kalanya yang udah kita lakuin sebagai seorang hamba tuh nggak bukan nggak ngefek apa ya, kurang feelnya tuh kurang dapet kayak itu Sah. Dan akhirnya anxiety itu ikut alur aja itu gimana secara cara kita tuh biar kita boleh anxiety tapi jangan lama-lama dan kayak apa ya, jangan terlalu terbawa gitu sama anxiety itu sendiri. Cuman, Baik, ya saya ambil kata kuncinya tadi, tidak ngefek. Ya. Ini mungkin satu poin yang bisa kita cari. Sebenarnya kita ini punya ekspektasi apa? Kita punya ekspektasi apa? Lalu setelah kita tahu ekspektasi apa, kadang orang nggak tahu. Saya pengennya apa itu nggak tahu. Jadi harus dicari tahu dulu yang menyebabkan cemas itu pengen apa, sesuatu yang ingin dicapai itu apa. Nah, kemudian dilihat apakah itu realistis atau tidak. Apakah Allah memerintahkan kita untuk seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian juga dari segi penilaian manusia juga, apakah manusia mengharapkan kita seperti itu? Kadang kita sendiri yang terlalu membuat standar yang terlalu tinggi. Yang bahkan bagi orang-orang yang ada di dunia ini mungkin hanya 1 banding 1 juta orang. 1 banding 100.000 orang yang bisa mencapainya. Ya, kadang gitu. Misalkan saya harus kaya, saya harus bisa bangun ini. Itu enggak semuanya orang bisa melakukan itu. Itu sedikit. Dan Allah tidak memerintahkan gitu. Nah, walaupun itu positif ya konteksnya. Apalagi kalau sampai negatif. Hanya murni duniawi. Dia pengen punya ini, punya itu. Atau bisa melakukan ini, itu. Yang sifatnya murni duniawi. Tapi saya yakin mungkin maksudnya adalah efek yang positif dari sisi syariat. Misalkan membagikan orang tua. Membahagiakan orang tua, ini gambarannya. Ekspektasinya bagaimana? Gimana sih gambaran kita membahagiakan orang tua itu? Orang tua bahagia itu seperti apa? Kadang kita sendiri yang membuat aneh itu. Orang tua itu sebenarnya bahagia kalau bisa bertemu anaknya. Itu sudah bisa ngobrol, bisa ketemu anaknya. Cuman kita sendiri yang berlebihan gitu. Harus bawa ini, harus merepotkan diri. Atau kadang cuman cuman kita telepon saja itu sudah senang, itu sudah bahagia. Kan gitu. Nah, karena kita sendiri yang terlalu ekspektasi berlebihan, dan itu tidak ada tuntutan sebenarnya, cuma kita sendiri yang membuat-buat, akhirnya menimbulkan anxiety dan kita merasa tidak tidak ada efeknya, tidak berdampak. Nah, mungkin itu bisa menjawab pembahasan tadi. dikit lagi ya. Izin, Yes. eh, kalau konteksnya anak ke orang tua, misalkan mungkin kita yang terlalu sebagai seorang anak kita yang terlalu memporsir diri, tapi eh, porsiran itu terjadi misalkan ada obrolan anak dan orang tua yang dia akhirnya tuh si anak berpikir kayak nggak pernah ngerasa cukup buat orang tuanya kayak kurang, tapi emang nggak ada tuntutan, tapi eh
komunikasi yang dengan orang tuanya yang misalkan dalam konteks anaknya yang baru udah lulus kuliah nih misalkan saat ya. Nah, terus ngobrol dan akhir obrolan itu tuh orang tuanya pengen emang tujuannya baik, tapi eh, untuk ke arah sana itu dia kayak misalkan orang tuanya bilang untuk apa kamu kuliah kalau ujung-ujungnya juga jadi guru ngaji misalkan. Kan akhirnya juga anak tuh berpikir, tapi eh, di situ tuh ada peluang untuk kita apa ya, untuk eh, ada peluang di bagian sana kayak tuh ekspektasi yang emang nggak seperti tuntutan itu yang bikin anak itu tuh membikin batas ke untuk orang eh, bikin batas oh aku nih harus kayak gini dan kalau misalkan lagi down gitu ya sepengalaman teman-teman saya itu dia eh, ngerasanya kenapa sih aku nggak pernah cukup buat orang lain kayak gitu gitu Mhm. Sat gimana Sat? Ya, ada satu hal yang bagus dari ungkapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keriduan manusia itu tidak akan pernah ada batasnya, nggak ada akhirnya. Selama kita manusia, orang tua kita juga manusia, tidak maksum, ya tidak bukan malaikat gitu ya. Ada salahnya, kadang menginginkan sesuatu yang ternyata tidak baik, kita ternyata punya ilmunya gitu. Kadang begitu memang. Nah, dalam kondisi semacam ini kita perlu menimbang, menimbang mana yang lebih maslahat. Maslahat itu mana yang manfaatnya lebih besar. Ya. Kalau bisa menggabungkan dua-duanya, maka itu yang kita usahakan dan kita harus mengusahakannya. Misalnya dengan komunikasi yang baik kita sampaikan, dengan berpikir bagaimana cara masuknya komunikasinya dengan baik, ya, menceritakan bagaimana latar belakang kita sebagai anak. Saya misalkan nggak cocok kalau pekerjaan itu saya kurang minati. Ya, walaupun orang tua pengen kita jadi seperti itu, tapi kita nggak bisa gitu. Kondisi lingkungan, kondisi latar belakang, kondisi pendidikan tidak memungkinkan untuk itu. Misalkan ada orang tua yang pengen semua anaknya tuh jadi ustadz, padahal kan nggak semua anak mampu. Ya, maka sebenarnya kesalahannya bukan pada anaknya, tapi pola pikir orang tuanya itu tadi ya, kurang tepat. Nah, dalam kondisi seperti itu ya nggak bisa dipaksakan, karena harus memenuhi ekspektasi orang tuanya. Tapi bukan berarti durhaka. Bedakan antara memenuhi ekspektasi dengan durhaka. Karena tidak ada orang yang bisa kita penuhi ekspektasinya di dunia ini. Walaupun itu orang tua kita yang terbaik, tidak ada yang bisa. Ya, apalagi yang orang tuanya perfeksionis, maka lebih sulit lagi itu, nggak bisa. Dan kita tidak diperintahkan untuk memenuhi memenuhi semua kehendak orang tua kita. Yang diperintahkan adalah berbakti, gitu kan, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tidak menyakiti, membantu mereka, itu yang diminta Allah. Berbuat baik, tidak mengatakan ufin gitu kan, wala taqullahum ufin, jangan mengatakan diperintahkan ah atau nggak mau, atau sampai menyakiti hati mereka dengan cara tindakan perbuatan sesuatu yang menyakiti mereka, mendolimi mereka, naudzubillah min dzalik. Dan kita berbakti membantu ya sesuai dengan kemampuan. Misalkan sakit, saya nggak mampu mengobatkan ke luar negeri, maka jangan memaksakan gitu. Ya hutang boleh, boleh hutang. Tapi kalau sampai memaksakan sampai eh, mempersulit atau mengorbankan dirinya sendiri sampai sakit-sakitan, akhirnya sampai misalnya berhutang sekian dan dia nggak tahu gimana cara melunasinya, hingga dia ditagih terus setiap hari, maka itu juga bukan tindakan yang tepat ya. Karena Allah berfirman juga, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Nah, dan yang tahu kemampuannya kita sendiri masing-masing. Kadang orang tua nggak tahu karena kita yang merasakan, kita yang memiliki jiwa kita. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Syukran jazakumullahu khairan. Ustaz. Amin. Ini juga ada pertanyaan dari chat ya, saya baca dulu. Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ujiannya tidak hanya kegagalan, namun berhubungan dengan orang tua dan keluarga yang malah seakan-akan mendefinisikan saya sampai membuat pengaruh buruk terhadap diri. Ya, nah ini bersyukur bagi orang yang memiliki orang tua yang sejalan ya dengan petunjuk rambu-rambu syariat, gitu. Sudah paham syariat, paham agama, paham tentang iman, itu bersyukur. Tapi kadang ada orang tua yang tidak, dan itu apakah menjadikan anaknya buruk? Enggak. Ketika tidak mau memenuhi ekspektasi orang tuanya, tidak buruk. Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tuanya malah apa namanya, Azar itu yang malah menghukum dia, gitu ya, yang malah menyakiti dia. Dan Nabi Ibrahim menjadi lawannya, musuhnya bagi ayahnya. Kenapa? Ya karena beda beda ekspektasi gitu. Ekspektasi orang tuanya pingin Ibrahim itu menyembah berhala, penerus dia, karena bapaknya itu ketua 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 penyembahan berhala. Nah, sementara Ibrahim ketua menyembah Allah Subhanahu wa taala saja yang bertauhid. Ini kan bertentangan, dia bisa dikompromikan. Tapi apakah Nabi Ibrahim menyakiti? Enggak. Beliau ketika mengajak mendakwai orang tuanya, beliau menggunakan bahasa yang halus. Ya abati, gitu kan? Ya abati, wahai orang tuaku, ayahku yang aku cintai. Itu bahasa lembut ya, dalam bahasa. Ya abati. Ini qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, dan seterusnya. Ada di dalam Al-Qur'an, diabadikan. Nah, seperti itu. Kemudian juga Rasulullah SAW, ya, bagaimana beliau berbakti kepada orang tuanya. Beliau tidak pernah menyakiti, tidak pernah menyebut buruk ke keluarganya, ya, yang dulu pernah menyakiti. Beliau tidak mengungkit-ungkit. Beliau sesakit apa coba bisa dibayangkan ketika di Makkah itu yang menyakiti, yang mengusir, yang ini malah keluarganya sendiri. Tapi beliau ketika sudah Fathu Makkah tidak membalas. Nah, itu cara cara kita membuat hubungan yang baik. Ya, memang kadang kita bersabar, lebih ke bersabar ketika ada perbedaan hal semacam itu. Kita bersabar sambil berjuang sebaik mungkin. Karena bahkan ada ungkapan, hadiah terbaik yang diberikan anak kepada orang tua adalah dia bisa menarik tangan, menuntun tangan ayahnya yang sudah sepuh itu menuju ke surga. Kadang nggak berhasil, ya, tapi ya berusaha, berusaha menyampaikan, atau kita sendiri beramal, berusaha mendoakan. Kemudian juga misalnya kalau kita mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz ya, lengkap, maka itu menjadi mahkota untuk orang tuanya nanti di surga. Nah, itu caranya kayak gitu. Wallahu a'lam. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Mau raise hand langsung, boleh. Selama saya bisa menjawab, saya usahakan untuk menjawab. Baik, cukup ya insya Allah. Udah lewat 10 menit, 9-10 menit. Di dunia ini kita hanya berusaha. Adapun hasilnya, maka kita semuanya adalah makhluk yang lemah, tidak ada yang sempurna, nggak ada yang maksud. Allah menciptakan manusia memang banyak kekurangan. Tidak bisa maksimalnya manusia itu tidak akan pernah bisa maksimal. Yang bisa maksimal itu hanya malaikat karena mereka nggak punya hawa nafsu. Nah, kita nggak mungkin menghilangkan hawa nafsu yang ada di jiwa kita masing-masing. Ya, maka apa namanya, kesalahan ya pasti ada. Mengecewakan, iya. Kita pasti ada masa-masa kita mengecewakan. Tapi kita kalau tahu, kita berusaha untuk apa namanya, meminta dimaafkan. Kalau tidak tahu ya kita tinggal menutupi dengan kebaikan-kebaikan. Sudah begitu saja usaha kita. Dan Allah tidak menuntut lebih itu. Tidak menuntut semua yang kita lakukan itu disenangi oleh misalnya orang tua kita atau teman-teman kita atau sahabat kita.
keluarga kita. Tidak seperti itu. Jangankan itu, kita yang paling tinggi saja hak yang paling tinggi adalah hak Allah. Sebelum orang tua adalah Allah. Apakah Allah menuntut kita untuk tidak pernah salah? Enggak. Tapi menuntut kita untuk kalau salah segera bertaubat. Walaupun nanti salah lagi, dosa lagi, nggak ada yang lebih sayang dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam.